Zaman sekarang hampir semua orang punya cita-cita untuk punya mobil. Masalahnya, belajar mengendarai mobil itu untuk bisa mengendarai mobil dengan baik sama susahnya seperti bayar kredit mobil. Untuk itu, sekarang kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengemudi dengan baik. Ikuti terus videonya. Sekarang saya contohkan yang 3 tadi kalau RPM-nya terlalu tinggi. Kita lakukan ini 1, koplingnya lepas perlahan sampai terasa mobilnya agak mau maju, mesin terpasang, masukkan gigi, baru turun sambil mulai jalan. Untuk mulai belajar mengemudi, kamu bukan hanya harus tahu kemampuan teknis atau skill-skill teknis yang harus kamu miliki, tapi lebih dari itu, kamu harus punya skill-skill non-teknis yang harus kamu kuasai dalam mengemudi. Yang pertama yang harus kamu kuasai adalah ketenangan. Jadi belajar mengemudi adalah hal yang sangat menegangkan, tapi kamu sebagai orang yang ingin belajar mengemudi dengan baik, harus punya ketenangan yang baik. Selain ketenangan, hal kedua yang harus kamu miliki adalah pengendalian emosi yang baik. Karena di jalanan, saat kamu belajar mengemudi, pastinya kamu nanti akan turun ke jalan, akan banyak sekali orang yang membuat kamu bisa emosi. Klakson, meneriaki, mencaci maki. Karena di mobil kamu nggak ada tulisan latihan, kecuali kamu berlatih di tempat latihan kursus mengemudi yang resmi. Yang ketiga adalah konsentrasi. Di jalanan saat mengendarai mobil, kamu harus berkonsentrasi. Karena di jalanan itu banyak sekali pengendara yang lain, pejalan kaki, orang menyeberang, anak-anak. Dan kalau kamu tidak konsentrasi, kamu bisa membahayakan diri kamu dan orang lain. Bayangkan kamu mau injek rem, kamu malah injek pedal gas. Itu karena kamu tidak konsentrasi dan panik. Itu berhubungan tadi dengan ketenangan. Sekarang langsung aja kita pelajari hal-hal teknis yang harus dimiliki oleh seorang pengemudi, tentu didukung dengan 3 hal non-teknis tadi. Yuk, kita berangkat. Hal teknis pertama yang akan kita bahas adalah posisi mengemudi. Atur posisi mengemudi senyaman mungkin dan seergonomis mungkin supaya kamu bisa berkendara dengan nyaman. Yang pertama, atur jarak kaki, yaitu dengan cara menslidingkan kursi, maju atau mundur. Biasanya kalau orang baru belajar mengemudi, itu kursinya ditarik sampai mentok ke depan, terus senderannya mentok ke tengah. Nah, ini sebenarnya dimaksudkan supaya dia bisa lihat ke depan. Sebenarnya ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena kaki tidak bisa bergerak dengan bebas untuk menginjak pedal-pedal yang ada. Apalagi kalau kamu sebesar saya, tingginya 178 cm, ini sangat menyulitkan. Jadi posisi kaki yang benar, sebenarnya bukan benar, tapi yang lebih aman dan lebih nyaman adalah mundurkan. Kaki bisa ditekuk dan bisa menginjak pedal sampai penuh, tapi kaki tidak lurus. Jadi kamu bisa menginjak pedal kopling sampai habis, tapi kaki kamu masih tersisa lekukan. Jadi tidak sampai lurus ke depan. Nah, ini juga cukup berbahaya karena kontrol kaki akan berkurang. Kontrol kaki akan menjadi lebih sulit untuk mengontrol kopling, rem maupun gas. Jadi yang tepat adalah majukan kursi sampai kaki bisa menginjak pedal kopling sampai full dan kaki tetap menyisakan sedikit lekukan. Yang berikutnya adalah mengatur posisi sandaran kursi. Posisi sandaran kursi jangan terlalu rebah, juga jangan terlalu tegak. Kenapa? Karena kalau terlalu tegak begini, kita akan susah mengontrol setir, karena tangan menjadi kaku, tangan jadi sulit untuk bergerak. Jadi rebahkan sedikit, nah, supaya tangan bisa lebih leluasa untuk menggerakkan kemudi. Yang berikutnya adalah mengatur ketinggian kursi. Mobil saya ini tidak bisa diatur ketinggiannya, tapi kalau mobil kamu nanti bisa diatur ketinggian kursinya, usahakan untuk memposisikan diri berada di tengah, bisa melihat dengan baik ke depan, bisa melihat klaster yang ada di depan, dan kepala tidak sampai mentok ke atas. Kalau sampai mentok begini, ini malah susah, karena kamu bukan lihat ke depan, tapi yang kamu lihat adalah atap mobil. Jadi, posisikan di tengah, lurus ke depan, bisa lihat lurus ke depan, ada cukup ruang kepala, dan bisa melihat klaster meter yang ada di depan. Jadi pandangan kita luas ke kiri, luas kanan, dan luas ke depan. Yang berikutnya adalah mengatur posisi setir. Kalau mobil kamu dilengkapi dengan kemampuan untuk bisa tilt steering atau bahkan teleskopik, kamu bisa mengaturnya supaya lebih nyaman. Jadi mobil saya ini cuma bisa tilt, jangan kamu posisikan terlalu bawah. Nah, kalau terlalu bawah seperti ini, nanti tangan kamu jadinya ada di sini. Lihat, keteknya jadi nempel gini. Nah, ini beloknya susah. Kamu pegang di sini juga nggak enak. Jadi atur sesuai ketinggian badan kamu. Gimana? Atur supaya tangan kamu itu bisa memiliki sudut yang enak untuk berbelok. Jadi kalau kamu tiba-tiba harus belok, itu nggak sempit. Kalau tadi terlalu bawah sempit. Lebih baik kamu salah memposisikannya dengan cara terlalu atas, karena ini lebih aman, cenderung lebih aman, kaki bisa bergerak dengan bebas, dan
tidak terlalu banyak menimbulkan masalah. Cuma kalau posisinya tidak pas seperti ini, terlalu tinggi, kalau kamu mengemudi jarak jauh itu akan lebih mudah lelah. Jadi yang baik adalah sesuai dengan ketinggian kamu. Setir ini ada di depan kamu, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah. Posisinya ada di depan. Kunci. Nah, pegang. Nah, ini posisi untuk saya yang paling nyaman. Kamu bisa atur sendiri sesuai dengan tinggi badan kamu. Sekarang kita langsung aja persiapan jalan. Yang pertama, jangan lupa untuk pakai safety belt. Yang kedua, starter mobil. Kalau mobil kamu masih menggunakan anak kunci seperti mobil saya ini dan transmisinya manual, pastikan mobil berada dalam posisi netral. Anak kunci netral. Bahkan untuk lebih amannya lagi, kaki kanan injak rem dalam, kaki kiri injak kopling sampai habis supaya mobil tidak loncat. Ini hanya untuk make sure aja, memastikan. Baru di starter. Mantap. Setelah mobil berhasil dinyalain, udah pasti kita mau mengendarai mobilnya. Untuk mobil manual seperti yang sedang saya pakai sekarang ini, tentu yang harus dipelajari adalah bagaimana cara melepas kopling. Nah, cara melepas kopling ini yang bikin orang-orang males belajar mobil, karena lepas dikit mati, lepas dikit mati. Nah, sekarang kita pelajari gimana caranya lepas kopling. Tips nomor 1 belajar menginjak kopling adalah ini, nyeker ya. Jadi untuk yang baru belajar mobil itu saya sarankan untuk nyeker. Kenapa nyeker? Supaya feelingnya lebih berasa saat kamu injek kopling, kamu injek gas, kamu injek rem, itu feelingnya lebih berasa. Tips nomor 2 adalah untuk gas dan rem gunakan ini, jempol. Untuk apa? Supaya kontrolnya lebih baik, supaya kamu nginjaknya nggak langsung dalam, tapi kamu bisa nginjak dengan feel yang halus, perlahan. Kopling gunakan ujung kaki, bukan ujung kaki ya, bukan ujung jari kaki, tapi ini ya, bagian ini. Jelek banget ditunjuk ini. Bagian ini ya. Nah, ini untuk injak kopling. Injak dengan dalam. Ada beberapa cara yang bisa diaplikasikan untuk kamu yang baru belajar mengemudi. Waktu mau menjalankan mobil, ada beberapa cara. Kalau mobil kamu torsinya cukup besar, kamu bisa membiarkan kopling terlepas pelan-pelan sampai mobilnya jalan. Nah, setelah mobilnya berjalan dengan sempurna, baru kamu mulai injek gas. Nah, ini mobilnya jalan. Yang kedua, kalau mobil kamu itu torsinya kecil, mesinnya kecil, itu biasanya kalau kamu lepas kopling seperti yang pertama tadi, itu mobilnya akan mati. Jadi, yang harus kita lakukan adalah masukkan gigi 1, koplingnya lepas perlahan sampai terasa mobilnya agak mau maju, tekan gas sedikit, baru kita maju. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tekan gas terlebih dahulu, baru melepas kopling. Cara ini paling mudah, tapi sedikit berbahaya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah masukkan gigi 1, tekan gas, tapi jangan terlalu dalam, sampai RPM sekitar 1200 atau 1300, baru kita lepas koplingnya. Nah, cara ini tidak pernah gagal untuk memajukan mobil. Kenapa cara yang ketiga berbahaya? Karena kalau gasnya terlalu dalam, sampai RPM bahkan hanya sampai 2500, itu bisa lebay gitu ya, majunya kayak alay-alay kalau di lampu merah. Nah, itu yang berbahaya. Mobil jadi kamu bisa panik dan akhirnya mobil lepas kendali. Jadi kalau mau menggunakan cara yang ketiga, kamu harus pastikan RPM tidak lebih dari 1500. Yang saya sarankan adalah sekitar 1000 sampai 1100 di gas, lepas sedikit koplingnya sedikit demi sedikit, jangan langsung. Nah, mobil akan berjalan gitu ya. Kalau kamu nanti sudah terbiasa, kamu tidak perlu bingung-bingung saya pakai cara 1, 2 atau 3, kamu akan terbiasa sendiri dan menemukan cara kamu sendiri. Nah, sekarang saya contohkan yang ketiga tadi kalau RPM-nya terlalu tinggi. Sekarang saya pasang RPM-nya di 2000 lebih. Sampai mobil ngegerung, saya lepas koplingnya. Nah, majunya langsung kencang sekali. Ini cukup berbahaya. Jadi yang harus dilakukan adalah pasang gigi 1, sedikit saja gasnya, jangan sampai 2000, sedikit, sangat sedikit, lepas pelan-pelan, maju. Nah, ini yang lebih mulus gitu. Yang harus dibiasakan adalah jangan nurunin rem tangan, baru masuk gigi. Ini agak beresiko, apalagi kalau jalanannya tidak datar. Kalau jalanan nanjak atau jalanan turun, itu berbahaya. Jadi yang harus dibiasakan adalah rem tangan masih terpasang, masukkan gigi, baru turun sambil mulai jalan. Nah, ini yang harus dibiasakan. Berikutnya adalah cara berhenti. Untuk kamu yang baru belajar mengemudi, lebih penting untuk kamu tahu caranya berhenti daripada caranya maju. Tapi kan yang penting maju.
Betul, yang penting maju. Tapi karena kamu baru belajar, yang penting kamu harus berhenti karena kamu harus jaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana caranya untuk berhenti untuk kamu yang baru belajar mengemudi? Kalau kamu menggunakan mobil dengan transmisi manual seperti yang saya gunakan hari ini, tekan pedal kopling dalam-dalam dengan kaki kiri. Kamu nggak usah urusin persneling, nggak usah pakai segala macam teknik engine brake dan segalanya. Tekan pedal kopling dalam-dalam dan injak pedal rem. Kalau memang jarak dengan kendaraan depan ingin nabraknya itu sudah sangat dekat, langsung saja tekan yang dalam, gitu ya. Jadi tekan pedal kopling dalam-dalam, nggak usah urusin persneling, tekan pedal rem. Jangan sampai salah injak, jangan tekan gas, tapi tekan pedal rem. Untuk itu kamu harus tetap tenang dan konsentrasi. Berikutnya untuk kamu yang baru belajar mengemudi adalah menjaga kecepatan. Jangan nafsu gitu ya. Kamu harus menjaga emosi. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal adalah harus menjaga emosi. Untuk kamu yang menggunakan mobil bertransmisi manual, jaga transmisi kamu maksimal di gear 2, jangan lebih. Artinya apa? Kalau mobil kamu di gear 2, biasanya mobil-mobil secara umum itu maksimal mencapai kecepatan 60 km per jam, itu pun di RPM yang sangat tinggi. Artinya batas kecepatan aman untuk kamu yang baru belajar mengemudi adalah sekitar 40 km per jam. Itu pun sudah sangat cepat. Jadi maksimal adalah di gear 2. Nah, kenapa begitu? Ini berhubungan dengan tadi rem. Kalau kamu hanya ada di 40 km per jam, jarak pengereman kamu jadi lebih pendek. Kamu rem sedikit, mobil sudah bisa berhenti, gitu ya. Jadi kamu tidak perlu menekan pedal rem langsung dalam, karena itu juga bisa membahayakan pengendara yang ada di belakang kamu. Hal berikutnya yang banyak dikeluhkan pengemudi yang baru belajar adalah bagaimana cara memposisikan mobil di jalanan. Aduh, gimana sih ini mobilnya supaya ada di tengah? Jadi sekarang kita langsung saja coba ke jalan, gimana cara memposisikan mobil supaya tidak keluar jalur. Yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di jalan raya. Dan bagaimana supaya mobil kita ada di posisi yang tidak menyulitkan kita dan tidak menyulitkan pengendara lain. Oke, jadi untuk kamu yang baru belajar mengemudi, panduan kamu adalah marka di jalan raya. Nah, marka ini garis-garis yang terputus-putus ini ya. Jadi tugas kamu hanya mempaskan bagian kanan mobil. Kamu nggak usah ngepasin bagian kiri, nggak usah ngepasin bagian belakang. Yang harus kamu lakukan adalah memposisikan mobil tepat di sebelah garis sebelah kanan. Kamu nggak usah ngurusin sebelah kiri. Jadi kalau kamu berada di posisi seperti saya sekarang, ini relatif sudah aman. Terus bagaimana caranya untuk berbelok? Yang harus kamu lakukan adalah berbelok mepet ke kiri. Jangan terlalu ngebuang keluar. Jadi kamu harus lihat spion ke kiri, memastikan bahwa di sebelah kiri tidak ada tembok atau apapun. Dan kamu berbelok mengikuti garis mepet kiri. Karena kalau kamu terlalu luar, kamu akan menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Kalau kamu mau berbelok ke kanan, menurut saya itu lebih mudah daripada berbelok ke kiri. Karena posisi setir di Indonesia itu ada di sebelah kanan. Jadi pandangan kamu, posisi kamu ada di kanan. Makanya berbelok ke kanan itu lebih mudah. Bagaimana caranya supaya lebih aman untuk berbelok ke kanan? Nah, sekarang kita akan berbelok ke kanan. Untuk berbelok ke kanan, panduan yang kamu gunakan mirip-mirip seperti waktu kamu belok ke kiri, tapi ini lebih sederhana, lebih mudah. Posisikan mobil langsung ke jalur sebelah kiri sana. Ya, kalau kamu ingin lebih jelas, kamu bisa lihat video kita yang sebelumnya tentang cara berbelok di pertigaan. Nah, kamu harus melihat marka di sebelah kanan, jangan sampai terlindas, dan kamu harus langsung masuk ke jalur di sebelah kiri. Nah, ini cara berbelok ke kanan yang aman. Oke semuanya, cukup sekian untuk video kali ini. Tekan tombol like jika kamu suka. Jika kamu tidak suka atau ada masukan untuk kami, tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau kamu ada masukan-masukan atau request untuk dibuatkan video tips mengemudi seperti apa, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena kita akan rutin untuk mengupload video. Be careful, be safe, and be happy driver. Bye-bye.